السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur mudah-mudahan selalu menyertai di lisan kita ini, kadang putus-putus untuk menyebut nama Allah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ketika sedih sampai ila Sidratil Muntaha, dan di situ dalam perjalanan beliau melihat ada yang dekat di tempat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Rasulullah, kadang nyata dan kadang jelas. Kemudian nyata dan jelas ada dua, kadang nyata dan kadang jelas dalam kelihatan itu. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah ia daripada malaikat atau daripada manusia atau daripada apa. Dan di mana setelah diceritakan, diberitahu oleh malaikat Jibril, orang yang dilihat oleh Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, itu jar malaikat Jibril adalah dari gambaran golongan umat engkau wahai Muhammad, yang lisannya ialah selalu menyebut nama Allah. Ya, lisanuhu ratbun bidzikrillah. Nah, jadi lisannya itu selalu dibasahi dengan mengingat dan menyebut nama Allah. Nah, jadi ketika kita mengucap syukur itu kepada Allah, ucapan kita syukur, maka yang kita ucapkan itu adalah nama daripada Allah yang kita sebut. Nah, kalau menyebut nama Allah berarti dadanya kita zikir. Mudah-mudahan dengan kita karena putus-putusnya selalu syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, artinya posisinya sangat dekat lawan Allah. Nah, maka dari itu melalui lisan kita ini jangan putus-putusnya untuk mengucap syukur.
Nah, karena dalam kita mengucap syukur itu nama Allah pun kita sebut. Nah, sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan memohon dan minta kepada Allah, karena Allah itu maha kasih, lawan maha penyayang. Kayaknya Allah sebutkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu minta pertolongan. Nah, nyata dan jelas kita ini kalau tampak dari Allah yang menolongi kita kada kawa apa-apa. Nah, jadi kita kapannya dan kita kawa apa-apa itu Allah yang menolongi kita. Puji Allah sudah kada menolongi kita, Pak. Sudah kawa apa-apa, jangan kawa apa-apa tuh malahnya mati. Apabila sudah mati itu, apakah kita itu ada lagi nilai? Tidak lagi. Di hadapan anak, di hadapan bini, di hadapan keluarga, walaupun dahulu kita harap, kalau sudah mati itu, hatinya kada dihargai lagi, hatinya kada nilai. Bahkan lakas-lakas anak di kuburan dia sudah dekat. Nah, maka dari itulah kita Allah berikan umur pada kita, Allah berikan sehat, umur dan sehat. Gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan sampai kewajiban yang ada di umur kita ini artinya kada kita laksanakan. Yang kewajiban kita menuntut ilmu ada kita laksanakan, apa hukumnya dalam umur kita yang ada, itu berdosa. Oh, kata aku sembahyangnya itu kewajiban sembahyang, muncul ada salah. Kewajiban untuk ilmu ini kada kita jalankan berdosa. Berapa umur kita? Nah, maka dari itulah di sini banyak kita yang kada sadar, banyak yang kita menganggap menuntut ilmu itu cukup jangan sudah tahu sembahyang, ya sudah cukup. Menjaga kita sembahyang itu semua orang tahu itu kewajiban. Tapi akan tetapi di dalam sembahyang itu ada tanggalannya syarat rukunnya. Dari syarat dan rukun inilah yang menentukan diterima sahkan sembahyang kita atau kada. Nah, di mana di situ tahunya syarat dan rukun itu kecuali kita belajar. Nah, maka dari itulah lalu diwajibkan kita itu dalam hukum itu belajar dalam menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahanlah umur yang ada pada kita ini ketika Allah tanyakan kewajiban kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kawat kita dengan umur yang ada ini itu kan menjalankan kewajiban menuntut ilmu dan sudah kawat semua kita laksanakanlah. Amin. Dan walaupun jaga ibadah kita tetap melaksanakan itu setahun sekali kalah. Artinya dengan acara apa? Maulid, itu kan dapat ilmu juga kita di situlah. Nah, maka dari itu kalau ada kewajiban kita itu artinya kita bisa menggunakan waktu yang ada pada kita untuk supaya kita dengan semua Allah wajibkan itu lawan kita hawa kita semua menggawinya. Ya, ada yang semestinya kewajiban hiburan kita pada saat pasar sudah sembahyang sudah lepas. Kenapa ilmunya kan ada karena. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad juga diperbanyakin. Karena dengan kita berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya, yaitu pertolongan Nabi kita Muhammad. Makanya para Nabi dan para Rasul sebagian dan terdahulu daripada Nabi Muhammad itu hendak menjadi daripada umat Nabi Muhammad. Dan makanya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad harus tahu. Dan tahunya di mana kita dan umat Nabi Muhammad, dan tahunya kita bahwasanya kita dan sudah mengucap 2 kalimat syahadat.
Ya kita menjadi umat sendiri. Nah, tetapi Nabi ini mengakuikah kita sebagai umatnya atau kada? Ini pulanglah. Nah, mudah-mudahan diakui oleh Allah. Artinya kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad, dari Muhammad pun mengakui juga lawan kita sebagai umat daripada sini. Nah, ada apa yang sudah dapat? Lalu disuruh banyakin baca sholawat. Selawat aja, disuruh banyak kita. Nah, setelah kita bersolawat, artinya kita disuruh banyak-banyak. Kenapa? Nah, karena di dalam kewajiban sembahyang, salawat itu hukumnya wajib dua kita membaca di dalam sembahyang. Nah, jadi apabila kita bersolawat rajin dengan Nabi kita Muhammad SAW, pasti kita bertahanlah syafaat Nabi itu kita dapat. Nah, jadi tidak harapkan kita adalah mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad kita dapat. Amin Allahumma amin. Lu meneruskan daripada pengajian kitab simpanan berharga yang kita baca saat inilah, dan di mana semalam kita mengenal amaliyah daripada ma'rifatus sifat, cara kita untuk makrifat mengenal daripada sifat-sifatnya Allah. Dan sifat Allah dari sifat Allah Rahman Rahim itu kan nama. Cuma nama ini maknanya sifat. Ar-Rahman adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah. Akan tetapi itu nama menjadi sifat bagi Allah. Nah, makanya kita ini manusia ini kadang-kadang kan dari nama kita itu ya sudah ketahuan tuh bisa menggambarkan sifat orangnya kayak ini. Nah, itu karena asma tapi dengan makna sifat. Nama bagi Allah, tapi itu sebenarnya adalah sifat Allah. Nah, jadi kita wajib mengenallah supaya apa? Supaya negara kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan artinya tahu. Kayak kita baik tahu aja. Cuma beda antara tahu dengan kenal deh. Kalau tahu kan kenal ya beda. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat itu pengenalannya, ingatannya kan dalam lain lagi hanya satu kepada Allah. Ya, jadi kita dekat dia punya kawanan. Artinya di dalam pengenalan atau makrifat kita itu artinya Allah. Artinya dan di dalam kita meyakinkan. Dan setelah amaliyah makrifat, kemudian musyahadah. Cara kita bermusyahadah ini amaliyah kita. Musyahadah dengan makna itu memandang. Dia memandang apa jalan di memandang lampu. Tapi pandangan kita itu disertakan dengan iman dan yakin. Pandangan orang beriman, dia percaya. Percaya dengan kalau kita memandang langit, kada berpihak lah. Nah, percaya kita siapa yang menjadikan langit itu? Allah. Selain daripada Allah, kada kawan. Nah, kemudian setelah itu kita memandang itu Allah yang menjadikannya, maka tanamkanlah yakin dalam hati. Jangan ada keraguan-keraguan atau disebut dengan syak. Bahasa Arab syak itu keraguan. Nah, makanya Nabi itu menyebutkan dak mayari buka ila mayari buka. Kalau sesuatu itu meragukan bagi kita, tinggalkan dengan seumpama kita berusaha ya halal ya haram, ragu kita lihat-lihat tak banyak haramnya daripada halalnya, tinggalkan. Sama dengan orang bertaubat. Kalau Al-Quran kan menyatakan tubuh taubatan nasuha.
Kalau orang itu bertobat itu disebut orang bertobat itu disuruh oleh Allah dengan taubat nasuh. Taubat nasuh itu taubat bujur. Nah, kenapa kalau salat taubat itu salah satu syaratnya mengakui dan kita lakukan. Kemudian kedua itu kalau seumpamanya nih ini tak ambil ampun orang boleh kakak. Benda seumpamanya kita didapat daripada yang haram buang. Bila kawan kawin itu baru taubat nasuh. Taubat aku bampi, bah. Bisa ya berucap gitu. Lalu orang bertaubat bujur-bujur. Dikembalikan, sanggup pada pulihkan. Nah makanya orang kadang mengerti. Tahu menyambatnya taubat banyaklah. Nah syaratnya ini dah syaratnya. Kayak misalnya orangnya maling bertaubat, taubat apa aku jangan maling. Tapi banyak. Nanti kebat ampun orang dah. Diambil itu mau utur. Nah orang tak ambil pun biar semalam. Nah orang nak memulihkan tidak ada lagi kayak biar. Itu aja. Kamu jangan nak memulihkan itu begitu taubat. Kemudian dia sudah jadi maling, bisa dibaca bahasanya kan kajang sudah. Banyak katanya aku bertobat. Jadi apa ya benda haram itu kan. Dan jadi maling itu kan ribat bahasa dari kan benda itu dari kan kada diberikan kepada orang. Ini macam diminum karena termasuk kata taubat itu. Termasuk kategori taubat. Tapi syarat taubat itu mengembalikan kalau ada yang diambil. Nah, jadi kita pandanglah baca dari pandang itu dengan yakin bahwa hamba kuasa karena dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kuasa awak itu diberi kuasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil dinyatakan. Nah kita kuasa ini disertakan yakin. Yakin yang kita kawa ini dan mola kita kawannya Allah. Apabila kawan, nah itu makrifat aja kita. Apabila kita di sini berarti ada makrifat aja. Nah makanya itu kenal, tahu. Nah kemudian tahu karena semua artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat karena dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hidup melihat. Jadi punya kawan dan kita lihat itu jangan sampai melupakan kita untuk ingat lawan dan menjadikan. Nah kita kadang-kadang lupa lah datangnya atau lupa dari waktu sekali ingat siapa orang menjadikan yang menjadi. Nah kalau kita orang beriman itu nyata dan jelas sudah ketika kita melihat artinya dinyatakan langsung kepada Allah. Mendengar karena didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata-kata karena diri kuasa untuk berkata-kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi semua apa yang ada pada kita Allah bersifat daripada artinya kan kalam. Nah jadi kita kalau berucap apapun dan kita ucapkan jangan keluar kecuali Allah dalam ucapan kita. Nah kita ini kadang-kadang sakit kan, sakit. Nah, baik kadang-kadang memberi sakit Allah. Aku kadang kuasa namanya sakitnya luar biasa jadi kuserahkan lawan Allah. Terus sakit kita, insya Allah ada merasa nyaman, ringan. Nah kayak itu cara kita artinya untuk mengusahakan daripada artinya apa yang kita lihat supaya melalui musyahadah ini menjadi kita makrifat. Artinya tahu, makanya kan disebutkan man arafa nafsahu faqad
arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Diri kita kada kuasa. Ada kau apa-apa. Dan kuasa kau apa-apa itu Allah. Kalau kau kita jadi tolongi Allah. Bila sudah tahu kita berarti kita ma'rifat, sudah kenal, sudah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari berikan dalam hati ma'rifat sampai akhir hayat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum artinya mengerti seseorang bahwa sifat-sifat yang ada pada hamba ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya atau dipinjami oleh Allah. Nah ini pas bahasanya dipinjami. Nah jadi kita dengan kita umur apa aja dan pada kita ini kan itu sebenarnya dipinjami oleh Allah. Artinya dengan dipinjami bahasa kitanya terkenal pasti suatu saat akan dibulihkan lawan dan meminjam. Nah ketika kita meminjam ini, meminjam itu ya kalau dilihat orang dulu. Ya kayak apa yang kita pinjam adalah memulihkan itu sesuai atau kada. Apabila dia kada sesuai, ditakutan kenapa sampai kayak ini. Nah, ada kayak tujuan kita. Umur sehat itu dari Allah terpinjam. Ketika kita sudah diambil oleh Allah, kembalikan kepada nak ampunnya telah. Nah di situ Allah tanyakan. Umur sehat kemana ikan gunakan? Dan awal ini gunakan kesan sembahyang ya Allah, peserta ibadah ya Allah. Nah lalu dalam ikan amal ibadah itu tahulah ilmunya. Tahunya ya Allah, karena itu perintah biar kayaknya sembahyang lah ya sudah. Artinya dengan kalau orang kayak ini dia artinya bahasanya perintah biar kalau melaksanakan itu menunjukkan seseorang kada berilmu. Jadi pinjaman. Kemudian lagi kita tahu sudah bahwasanya apa pada kita ini artinya itu semua pinjaman jangan sampai tak akui. Yang kita lihat tak akui ampun kita. Isi duit sayang menggunakan hakon disimpan duit liur hakon sakit ya kan hidup hakon uyuh karena dinikmati lah. Nah kayak kita simpan sudah mati ada kau juga kita bawa dia ditinggal lah. Bahkan kalau ditinggal banyak seumpamanya digunakan oleh kada baik daripada orang yang kita tinggali, dan pewarisnya kan digunakannya dan kada baik, maka dan paling sakit itu siksanya bertanggung jawabannya kita. Jangan kita meninggal itu ada mungkin jadi gitu. Nah disitulah beratnya kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan tuh yaumala yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Sebenarnya harta anak itu sudah berguna lah. Kita kan bisa menggunakannya. Dia tidak bisa menggunakannya, biar orang itu harta kita kan sebenarnya. Anak lagi apa dia? Anak tadi artinya kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Harta kita gunakan buat bahasanya untuk kita di dunia ini kan supaya kita sadar menikmatinya. Tabung berdahulu untuk apa? Untuk amal kita bantu. Yang paling afdal itu membantu dan jalan kita ini mengurang dan memaluakan. Jadi kita membantu tanpa kepada orang yang memaluakan kurang pahalanya. Nah maka dari itulah yang memaluakan itu yang lebih kita utamakan. Kalau kita ada di dari oleh Allah Ta'ala, bahagialah ajar dan rezeki berlebih. Nah jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia nikmat yang diberikannya firman Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Artinya apapun yang
yang ada pada diri kamu adalah nikmat itu dari Allah. Wa ba'ikum nikmatin hamidallah. Semuanya dari Allah. Nah makanya Sayyidatina Maryam itu beliau ketika beribadahnya dekat gawian sini di mihrab itu nah. Nah lalu datang Nabi Zakaria. Nah Nabi Zakaria ini melihat di hadapan tempat wadah Maryam itu semua makanan dengan itu ada. Lalu berkata Nabi Zakaria, dari mana ini Maryam datang? Lalu disebut oleh Maryam dalam surah Al-Imran dengan jelas. Qala huwa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Ya toh. Orang bahari apabila anak baru lahir kajian surah Maryam. Dahan anak jadi Sayyidatina Maryam. Dia ibadahnya, sabarnya. Apabila laki-laki, artinya kan Yusuf, surahnya supaya Nabi Yusuf itu kan imannya dengan yang diajak oleh Siti Zulaiha. Nah di mana beliau tetap bertahan. Kemudian masalah kelingking tadi kan, nah artinya di situ Nabi Yusuf alaihi salam tiap-tiap pulang memandang, artinya pasti terpesona dengan kelingkingan Nabi Yusuf. Nah jadi itu nikmat dari Allah lah, nikmat dari Allah. Nah jadi kita kalau itu tahu dari Allah banyak syukur aja, syukur itu satu dengan mengucap alhamdulillah. Dua, syukur itu dengan menggawi apa yang Allah perintah, itu syukur. Tiga, ikhlas menerima apa yang ada, hati tidak pernah meniwas lewat Allah, yaitu syukur. Jadi alhamdulillah sebayar kan untuk ilmu ada, belum lagi syukurnya itu. Apalagi dalam hati ini, oh lima dapat beri Allah Taala rezeki, hati rasa bangga, rasa hidup ini hasil daripada gawianmu, daripada kerja kerasmu, hati usahamu, ya pulang sudah makin terang kita, artinya rusak. Nah, mudahan kita jangan sampai ada itulah, ada gitu buang, jauhkan, hilangkan. Orang yang alim yakin serta jazam. Ya, artinya kalau orang alim itu keyakinan itu artinya jazam itu kalau bahasa Arab jazam itu bulan, artinya mati, titik. Bahasa kadang-kadang komanya gitu kan. Pada pandangan batin mereka semuanya adalah milik dan kepunyaan Allah. Dan orang artinya orang artinya alim dan orang memuji marifat itu yang kenal semua aspek lain lagi kecuali itu dari Allah. Artinya kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, jadi artinya sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepadanya, yakni bahwa kudrat, iradat, ilmu sama basal kalam dari hamba akan menghilang. Hilang sifat tujuh hayat, kudrat, iradat, ilmu sama basal itu. Dia kembali semua kepada Allah. Semoga kembali roh diterima di hadrat Allah. Nah ini pulang kembali. Harapan kita mudah-mudahan kembali ke kita itu diterima. Ya kembali ada juga. Kembali kepada Allah cuma ada diterima. Nah ini yang kita takutan ini. Tahu jalan kembali cuma ada diterima. Kayak kita aja boleh ke rumah. Memangnya nih, timbul-timbul puji bini lawak, ada terima bini masuk, kayak apa kita? Nah, ya kalau. Nah, jadi kita kembali artinya kepada
hadratnya Allah. Nah, artinya Tuhan supaya diterima, artinya kembalinya ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jasmani hamba dikuburkan dan dikembalikan ke asalnya. Nah, jadi kalau jasmani kita ini sudah kita kembali, itu dikembalikan ke asalnya. Ya, dan asalnya tanah, baju, angin, api. Jadi dulu sering mengingatkan, jangan diibaratkan mengaji tanah, bangun, angin, api. Kenapa? Karena sudah ada tukang urusnya. Itu bukan fardu kifayah. Kamu urus. Dan kita kaji, kita cari tanah, baju, angin, api itu kan ternyata jelas sudah ada pahala juga. Ya kadang sama kita pada tahu yang asal kita daripada tanah, baju, angin, api bersah. Artinya kita sambat itu kada dapat pahala. Dan jadi artinya kembali ke asal. Dan kemudian lihat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kembali ruh diterima di hadirat Allah dengan rahmat dan ridha, dan semoga pula jasmani di alam kubur dipeliharakan Allah daripada siksa kubur. Nah, ini dan Nabi itu selalu sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar, min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa Nabi. Nah, kita disuruh berlindung daripada azab lawan siksa kubur. Nah, kalau kita bersahadat kayak ini lah, saat pakai ini artinya kada tahu, coba mau dia hendak melihat pada kita, dan ketika kita dikuburkan atau kita dan melihat menguburkan orang. Nah, di situ kan insya Allah artinya dengan kayak itu akan membuat hati kita terbuka, timbul gairah dan semangat untuk beribadah. Ya, makanya Nabi itu menyuruh ujar Nabi banyak mengingat kematian. Ya, kita apabila ingat mati semangat beribadah. Kenapa dia bawa semangat? Nah, karena amunnya kita kada beribadah saat kita dikubur kena sorangan, siapa yang mengawal kita? Menjadi di anak tidak sejarah. Nah, barang aja lah. Nah, kita lagi hidup deh, janganlah berusaha mencari. Barangnya anak bini karena mau menjaga kita tuh kan, harta kita barang itu lah, harta. Suruh anak kena berpesan, bini kena pesan, jagakan aku dengan harta aku yang ada itu telah, supaya aku nah ketika menghadapi daripada malaikat kalau diberikan kita dan artinya kan jaga itu selagi masih ada, dan artinya bunyi ketuk sandal orang ada di atas itu, malaikat itu ujar Nabi kadang akan mendatangi orang yang ada dalam kubur. Nah, jadi dalam kita kalau rasa siap dan kita selagi masih ada. Cuma kita kadang berjalan, masih kita ada di atas, malaikat kadang akan datang. Ketika sudah kita kadang nah baru dari kantor datang. Nah, makanya juga ada mengisah karena kayak kuburan Gusdo itu kan mulai meninggal lah. Jadi ini dia itu kan bisa kosong terus ya. Artinya tidak ada kesempatan mereka datang doang. Nah, ini salah satu amaliyah yang artinya ibadah. Nah, kita membaca Al-Quran itu kan ibadah. Dan lagi perlu kita ingat, ini banyak negara mengerti. Kita nih, nah kalau sudah diberikan Allah rezeki, jangan sampai
Nah, kalau supaya harta tadi, kalau kita bawa tadi, mengawalnya kita sekemat barang, ketika anak bini itu ada mengawal itu. Kubur itu, kubur, ini kebanyakan kita. Ibang meninggal, dijaga, ada kuburnya lah. Lalu dipasang terpal aja. Itu kada beli, kada dapat rahmat. Rahmat Allah itu apa? Hujan, rahmat. Matahari bersinar, rahmat. Tidak ada. Taruh paling. Ibadah kabel aja kalau tahu belum lah. Salah gawin kita begitu. Mau banyak kita mengatakan tujuh. Bahkan kalau kita menjaga kubur itu, maka juga berada menjaga kubur itu menjaga kubur, itu jelulun. Nah di luar itu kuburannya supaya turun hujan kena matahari. Jadi kita artinya bershare sedikit daripada artinya dan kubur itu supaya dan malaikat dan artinya rahmat dan membawa daripada artinya hujan, membawa angin, membawa matahari itulah artinya dalam kubur itu dapat rahmat. Aku nyata burung tak kayak di rumah ini dan dapat rahmat. Nah, gitu. Pada kapan ada kuburan wali-wali yang membantu, nah itu kalau orang wali itu beda dengan kita. Kalau orang wali itu artinya memang orang yang sudah dan Allah kehendaki dan Allah jaga akan dan Allah peliharakan amal ibadah mereka cukup bahasa itu untuk kawan di dalam surga. Ini geser kita dan awam. Kita nak awamnya, nah, berharap benar rahmatnya Allah. Orang-orang yang wali itu, bahasanya banyak meninggal sampai puluhan tahunnya manusia ada putus-putusnya mendoakan menziarahi. Kalau kita ini kan sudah ada dalam kita menziarahi, nah, maka dari itulah harapan kita mudah-mudahan rahmat Allah dapat lawan kita. Nah itulah dalam aturan hukum lah. Jadi itu kalau hendak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita supaya apa? Supaya saat kembali itu diterima oleh Allah. Nah makanya dalam Al-Quran itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai ruh-ruh yang tenang. Siapa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang itu hanya Rasulullah orang tenang. Lalu kembaliakan maka dia itu Rasulullah dan artinya kita ini daripada Nur Muhammad. Apabila sudah mengembalikan kepada diri kita sebenarnya Nur Muhammad, jasmani dan hati, radiyatan diridai Allah, mardiyatan artinya diterima oleh kita Tuhan. Nah, fadkhuli fi ibadi, apabila sudah kita dan diterima oleh Allah, diakui Allah sebagai hamba. Ya Rasulullah Tuhan. Nanti disebut Allah dalam Islam menyatakan subhanallah asla bi abdihi hamba. Nah, kayak Rasulullah beliau dasar bujur-bujur dengan hamba tadi menunjukkan lawan kita dengan hamba ibarat bahasa kita kan kasarnya hamba itulah ibarat budaya supaya paham kan artinya bahasa kita itu membantu lah. Nah, jadi bahasa kan dengan pembantunya apa ujar tuannya aja gawi ini gawi itu bahasanya pada. Nah kalau kadang kita ini hamba Allah, maksudnya apa yang Allah perintahkan kewajiban lawan kita gawi. Jadi bila sudah diakui Allah sebagai hamba, fadkhuli masuklah jannati surga. Nah jadi kita disuruh oleh Allah masuk surga dan mana terserah kita aja. Asal kita kembalikan bujur-bujur. Ya kita kadang-kadang mengembalikan tanah menjualin apinya kita kembalikan ke situ itu kadang-kadang ada sempurna lagi. Hanya kepada jasmani aja mengembalikan aja kepada rohani dan sebenarnya kepada hakikat Tuhan.
Nah, lalu di situ apabila kita mengembalikannya, maka kita akan mendapat akad dan disebut tadi artinya mardiyatan, artinya diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, ma'rifatul dan insyaallah akan datang kita menyambunglah, artinya mengenal masalah daripada zat. Zat ini bahasanya jalan. Kalau zatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Bahasa aja supaya kita tuh kenal. Kenapa kalau tanpa ada artinya bendanya itu kan kita kadang kenal. Cuma Allah Ta'ala tuh laisa kamitslihi itu kan ada benda. Bukan kayak benda. Nah, karena kita menerangkan jelas masalahnya itu. Nah, jadi pada intinya kita mohon meminta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini kawal kita mengamalkan adalah amin Allahumma amin. Dari sini menyampaikan ada amanat daripada Haji Muslim tadi yang artinya satu, undangan Isra dan Mi'raj sekaligus haulan daripada Habib Umar penyebar guys itu pada hari Isnin atau hari Senin. Nah, waktunya tadi pagi ke siang lah. Senin dalam Selasa lah, waktu malam lah. Nah, ini ringan tadi betapa waktunya tadi di Langgar Muhyiddin Karamat lah. Nah, jadi itu tadi dia amanat lagi. Dan yang kedua pulang undangan juga nih. Acara Isra dan Mi'raj juga sekaligus haul abahul sekumpul di Majlis Raudah Serentang Seruntuk hari Selasa tanggal 1 Maret malam Rabu hidup 29 jam setelah sholat Isya. Nah, jadi artinya malam Rabu inilah artinya sesudah artinya Senin Selasa, jadi di tempat majlis dulu artinya malam Rabu lah. Nah, jadi kita sholat dan Mi'raj sekaligus artinya mengambil barokah haul abah guru kita sekumpul. Nah, karena bangun sekumpul itu banyak biasa di dalam kita lah. Nah, artinya kita mahabbah kepada ahli bait, kita membanyak baca salawat itu atas daripada sunnah memberikan jalan-jalan. Mudah-mudahan kalau kita semua berhadirlah adillah ma'adid. Kita tutup dengan ucapan subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب